Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qara'al Qur'ana yata'akulla bihin nasa ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu admun laisa lahu lahmun. Rawahu Baihaqi. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan dengannya ia memperoleh makanan dari manusia, ia akan datang pada hari kiamat sedang mukanya hanya tulang tanpa daging. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Orang yang membaca Al-Quran untuk mencari dunia tidak akan memperoleh apapun di akhirat nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita membaca Al-Quran sedangkan di antara kita ada orang ajam dan orang Arab. Bacalah terus bagaimana kamu membacanya sekarang, karena tidak akan lama lagi akan datang sekelompok orang yang akan memperbaiki setiap huruf sebagaimana mereka meluruskan anak-anak panah mereka. Mereka sangat memperhatikan makhraj hurufnya. Mereka bersungguh-sungguh memperindah suara dan makhraj mereka. Tetapi mereka berbuat semua itu sekedar untuk tujuan dunia. Sangat sedikit di antara mereka yang perhatikan tujuan akhirat. Maksudnya, jika hanya dengan suara bagus tetapi tidak diikuti dengan hati yang ikhlas, bahkan bertujuan untuk mencari dunia, mereka tidak akan memperoleh apapun. Adapun maksud wajah tanpa daging adalah jika sesuatu yang paling mulia, yaitu Al-Quran, digunakan untuk mencari sesuatu yang hina, maka anggota badan yang paling mulia yaitu muka akan kehilangan kecantikannya atau ketampanannya. Imran bin Hashim radhiyallahu anhu pernah melewati seorang mubalik. Setelah mubalik itu membacakan beberapa ayat Al-Quran, ia lalu meminta-minta kepada orang-orang yang hadir. Melihat hal itu, beliau langsung membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran lalu ia menginginkan sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah, karena tidak lama lagi akan datang suatu kaum setelah mereka membaca Al-Quran, mereka akan meminta-minta kepada manusia. Para alim ulama berkata bahwa jika seseorang mencari keuntungan dunia melalui agama, ia seperti orang yang membersihkan sandalnya dengan pipinya. Memang tidak dapat dibantah bahwa sandal itu akan bersih, tetapi perbuatan itu sangatlah bodoh. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Al-ayah. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Ubay bin Ka'ab berkata, radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, lalu ia menghadiahiku sebuah anak panah. Ketika hal ini saya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah mengambil satu busur dari busur api neraka. Riwayat lain menyebutkan, jika engkau mau mengalungkan kalung api neraka di lehermu, maka ambillah. Sampai di sini kepada para hafizul Quran yang berhikmat kepada madrasah dengan tujuan mencari dunia,
dengan penuh kesopanan saya ingin mengingatkan kepada Anda, hendaknya apa yang Anda lakukan itu semata-mata mencari ridha Allah, dengan niat untuk beribadah, dengan niat untuk menegakkan syariat agama Allah. Adapun ketika mendapatkan sesuatu itu karena niat kita sudah benar, maka kita tidak termasuk orang yang mengharapkan dunia. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya kita senantiasa berupaya tahsihun niyah di dalam setiap amal kita. Amal apapun kalau luruskan niat kita karena hanya mencari ridha Allah, maka sesungguhnya amal-amal yang lain itu akan mengikuti, atau hadiah ataupun berupa pemberian Allah, rizki Allah mengalir di dalamnya adalah maksud lain. Yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat kita hanya semata-mata untuk mencari kepentingan dunia. Termasuk ibadah apapun kita lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan bonus, ya, tidak hanya pahala di akhirat tetapi bonus di dunia sebagai orang-orang yang taat akan dekat dengan Allah Ta'ala dengan rizkinya, dengan kemudahan-kemudahannya dan seterusnya. Maka mari berharap agar selalu tahsihun niyah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu kita lakukan hanya karena Allah Ta'ala. Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.